Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang detail komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau perpindahan data antara komputer ke komputer dengan frame yang lebih dalam, bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komunikasi data antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misalnya print, fax, telepon, kamera, video, dan lain-lain. Model komunikasi data ada 3, yaitu yang pertama, komunikasi data simplex, yang artinya satu arah. Dan kedua, komunikasi data hell duplex, yaitu yang berarti dua arah bergantian. Dan yang ketiga ada komunikasi data full duplex, yaitu dua arah bisa bersamaan. Komponen komunikasi data yaitu ada 4. Yang pertama, pengiriman. Pengiriman adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Penerimaan adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera lainnya yang sejenis. Dan yang kedua ada pesan atau data. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, bisa berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Dan yang ketiga ada media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Dan yang keempat ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling berhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga sangge yang dikirim tidak dapat diterima oleh penerima. Contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ATM. ATM atau Automated Teller Machine, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan anjuan tunai mandiri, adalah sebuah alat terkomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transmisi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran, atau sekedar hanya untuk mengetahui informasi saldo setiap saat tanpa perlu berinteraksi langsung dengan pegawai bank. ATM pertama kali digunakan pada tahun 1967 di London, dan kini hampir seluruh kota di seluruh telah memiliki ATM. Yang kedua, telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam, pesan atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti perambatan web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Yang ketiga yaitu internet. Menurut KBBI, internet atau Interconnected Network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer
dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet menjadi sangat populer karena beberapa temuan yang kini kita telah seperti World Wide Web atau multimedia. Misalnya beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang. Di antaranya adalah teleponi atau Voice IP, video berbagi, dan television over IP. Contoh perbedaan sinyal analog dengan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang 2 per meter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus meningkat. Gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Dan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh deragu. Tetapi transmisi sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Jenis-jenis komunikasi data ada dua, yaitu jenis komunikasi infrastruktur terestrial. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan menggunakan media kabel atau nickable sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Dan yang kedua yaitu jenis komunikasi data melalui satelit. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicangkup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunan infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi.